Selanjutnya kita akan mendengar nih penyampaian koreksi kuis dari pemateri dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Bang Juhendri, saya persilahkan. Oke, terima kasih sudah berkuis pagi ini ya. Asik ya, seru ya pagi-pagi udah bikin kuis. Oke, terima kasih Nelly. Kita pagi ini tadi sudah ada kuis. Saya lihat peringkatnya lumayan kejar-kejaran ya. Ini membuktikan bahwasanya kawan-kawan antusias untuk belajar copywriting. Karena copywriting ini ke depan sangat dibutuhkan buat para pebisnis. Apalagi kalian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi eh, ada banyak eh, profesi yang membutuhkan copywriting. Misalnya dari bisnis ya, ekonomi, bahkan di dunia politik juga ya. Kemudian di dunia fiksi juga, misalnya dunia fiksi, katakanlah kalian sebagai penerbit atau apa ya, ingin berjualan buku, tentu punya copywriting yang bagus biar supaya bukunya eh, laris manis ya, gitu. Eh, Terkait dengan ini copywriting ini, tadi ada kuis. Sayangnya saya nggak ngelihat nih soal soal copywritingnya kan gitu, tapi nggak apa-apa. Eh, kita langsung aja ya bicara soal yang kemarin ya, yang untuk membedah copywriting yang sudah dikirimkan ke kawan-kawan. Mungkin dari situ akan ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin nanti ada eh, apa namanya semacam bedah ya, semacam bedah namanya, ya, semacam bedah. Nah, kemarin sudah ada pretest juga. Dari pretest itu ada beberapa pertanyaan yang sangat menggelitik ya di kepala saya, yaitu persoalan-persoalan bagaimana copywriting itu sebenarnya ternyata tidak semua yang tahu apa itu copywriting, kemudian belajar, tapi setidaknya tanpa sadar sudah membaca sebuah copywriting ya, misalnya di Instagram atau di media online. Kemudian kemarin juga kita bikin pretest itu juga sebagai cara melihat potensi kawan-kawan. Misalnya di sini ada yang basicnya itu adalah desain grafis ya kan. Kemudian ada yang eh, ini banyak yang produk-produk kecantikan juga ya. Kemudian nah, tidak semua potensi ya di sini. Tapi setidaknya ada gambaran lah bahwasanya apakah desain grafis juga berkaitan dengan copywriting? Ya, sebuah copywriting salah satu ya. Kalau kemarin ada 8 elemen copywriting, sebenarnya selain 8 itu juga ada unsur-unsur lain di copywriting, misalnya foto ya, foto, kemudian video. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang jago desain grafis, dia bisa bikin banner yang bagus gitu, atau flyer yang bagus, kemudian dengan caption, dengan isi copywriting yang bagus. Jadi memang desain grafis itu penting juga buat sebuah copywriting. Oke, mungkin saya mau share, bisa nggak kira-kira saya nge-share ini ya, share eh, kita mau bahas ya. Oke, Bisa, Bang, bisa. bisa ya. Bentar. Oke. Nah, ini. Nah, ini kawan-kawan ya. Ini yang tulisan ada sekitar 5 tulisan yang bisa saya mungkin yang bisa saya baca, kemudian saya ini kan pertama ya, dari tulisan-tulisan ini kawan-kawan bisa lihat ya. Nah, nah ini kan formulanya nih ya. AIDA ya, formula AIDA attention. Walaupun ini dikasih label-label ya, label-label ada 5 nih ya. Ini juga udah ada judulnya, headline-nya. Nah, produk skincare, kemudian ada pelatihan Excel. Nah, ini yang copywriting produk skincare. Nah, ini ada 5 copywriter mengirim
tulisannya. Nah, satu copywriter ada dua ya. Saya lupa namanya, yang dua, yang dia nulis dua copywriter. Ini perlu juga diapresiasi lah, dia bisa nulis dua copywriting ya. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa di dalam copywriting itu penting juga teman-teman memperhatikan headline ya. Ini lihat ya, di contoh pertama ini saya nggak ketemu headline-nya apa. Headline ini semacam judul ya, headline itu. Nah, yang ini nih, dapatkan low fat ice cream with granola by AN Food. Nah, ini headline-nya. Ini semacam headline. Ya judul ya, judul. Kalau di berita itu judul berita, kalau di copywriting namanya headline. Nah, dapatkan low fat ice cream. Nah, selebihnya teman-teman ini nggak ada bikin di produk skincare, cuman mau kasih tahu produk skincare, kemudian memasarkan pelatihan Excel, memasarkan baju, fashion, outfit, kemudian copywriting produk skincare. Jadi headline-nya nggak ada. Nah, selain siapa nih ya yang mendapatkan low fat ice cream with granola. Nah, ini headline sebenarnya. Ini perlu diperhatikan ya. Headline ini bisa dia menjadi kalau dalam bahasa berita teras, kalau dalam copywriting itu dia menjadi semacam kalimat pokok di awal copywriting ya, di awal copywriting itu dia menjadi kalimat pokok. Nah, maka headline-nya itu penting juga. Nah, headline ini adalah pintu masuk. Headline-nya adalah pintu masuk. Nah, ini di sini tidak ada nih. Kalau mau diambil dari head ini, Anda sedang mencari cemilan istimewa dan lezat yang bisa memuaskan selera Anda misalnya. Nah, apa yang terpikirkan di sini? Nah, saya ingin kasih apa namanya, semacam ada kalau kita mau bikin headline misalnya dirangsang dengan kata-kata misalnya ya ini misalnya headline-nya ya, di headline kelihatan ya, di headline itu ya kita kasihlah misalnya rangsangan kata-katanya. Kalau tadi kan dapatkan, ya kan, dapatkan. Kemudian gratis misalnya di awal. Kemudian ini supaya memancing ya. Kemudian praktis misalnya. Segera di launching misalnya. Ini kan untuk merangsang ya. Kemudian perhatian misalnya. Ada macam lah ya. Kemudian akhirnya misalnya kan. Akhirnya diluncurkan juga misalnya. Nah, kemudian misalnya buruan dapatkan eh, skincare misalnya tadi ya, ada skincare ya. Nah, dengan harga premium misalnya, dengan harga apa? Harga murah misalnya. Nah, nah ini nih tentang headline yang di sini kawan-kawan tidak semua yang membuat headline di sini. Nah, ini dapatkan low fat ice cream. Nah, cuma ada with granola, dengan granola by. Nah, alangkah lebih bagusnya dia enggak ini di headline ini dapatkan low fat ice cream ini with granola by Food, ini kan dia kasih tahu produk ini kan. Nah, dia tidak kasih tahu kepada siapa sebenarnya low fat ice cream with ini itu siapa. Nah, sehingga kalau misalnya mau lebih nendang, dia misalnya dapatkan low fat ice cream. Nah, buat kamu yang apa namanya, kurangi stresmu dengan low fat ice cream misalnya. Ini kan karena di awal-awal dia bikin apa yang biasanya kamu lakukan jika stres melanda pikiranmu misalnya kan. Nah, misalnya usir stres dengan low fat ice cream misalnya begitu. Nah, jadi headline-nya jelas gitu. Nah, ini kalau di sini headline-nya buat siapa gitu. Kita masih. Nah, kemarin kan kita bicara soal niche ya, target marketnya siapa gitu. Jadi kalau target marketnya itu harus jelas gitu. Maka headline-nya tidak kabur dia. Misalnya kayak tadi apa namanya, tuntaskan stresmu dengan low fat ice cream.
dengan low fat. Nah, ini kan langsung bisa. Jadi seperti itu. Jadi headline itu memang kalau teori pertama tadi kan kita attention, perhatian ya dari ini pakai dia pakai attention. Nah, misalnya Anda sedang mencari cemilan istimewa dan lezat yang bisa memuaskan selera Anda. Bisa. Jadi headline-nya bisa saja dibikin di sini eh, apa namanya? Puaskan selera Anda. Misalnya gitu ya. Selera Anda eh, selera Anda. Nah, kenapa kata Anda? Nah, di dalam sebuah headline itu dia hal yang pertama itu karena dia juga menawarkan. Di dalam headline itu dia lebih lebih bersifat kayak kita ngobrol sama teman, sama satu orang, bukan banyak orang ya. Jadi nice-nya jelas. Jadi kalau misalnya niche marketnya adalah umur 20 sampai 35, jadi 20 30 sampai 35 itu jelas. Misalnya orang yang di taksiran umur segitu misalnya atau cewek misalnya. Jadi kita fokus ke situ satu, tapi dengan kata Anda. Nah, jadi kenapa Anda lebih lebih apa namanya lebih emosional dia, ada sisi emosionalnya. Sehingga kita tidak bisa melebar puaskan selera kalian nggak pakai kalian. Boleh ganti kamu, boleh. Puaskan selera kamu bersama brownies bro-bro gitu ya. Bro-bro, apa nih bro-bro? Nah, nanti kan orang penasaran nggak orang? Nah, headline itu harus bikin penasaran, ya. Jadi puaskan selera Anda bersama bro-bro misalnya, gitu kan. Eh, Kemudian poin pertama misalnya eh, kalau ini kan selera nih, apa selera apa ya gitu. Nah, bro-bro, kalau dia misalnya attention-nya adalah orang yang suntuk misalnya kan, ya bisa dia digantikan hilangkan suntuk Anda bersama bro-bro, misalnya begitu. Itu headline-nya ya. Kemudian kalau dia macam perkenalan, ini kan kayak perkenalan kayak yang di sini ya. Yang kedua ini kayak perkenalan dia. Nih, ini dapatkan low fat es krim. Padahal di sini sudah ada kata dapatkan ini. Saya lihat ini sudah ada kata dapat. Jadi di sini dia sudah ada kata dapat. Nah, mestinya dia sudah ini kata perangsangnya sudah ada di headline yang low fat ice cream ini sudah ada kata perangsangnya itu dapatkan. Ini merangsang orang untuk oh, waduh, aku pengen mendapatkan. Nah, kalau misalnya dia pakai gratis, dapatkan gratis low fat ice cream. Nah, misalnya kan gitu kan. Nah, nah ini kita bicara headline-nya. Nah, jadi di sini misalnya puaskan selera Anda bersama bro-bro. Misalnya gitu ya. Ini kita buang ya attention-nya. Nah, nah ini bisa begini. Jadi ini headline. Jadi headline itu eh, tidak semua orang tahu kan bro-bro. Nah, tidak semua orang tahu bro-bro. Di sini berarti ada curiosity. Nah, kenapa ada curiosity? Di sini ada rasa ingin tahu ya, ada rasa ingin tahu, dan ini bikin orang penasaran. Jadi headline ini bikin orang penasaran. Nah ya, dengan penasaran itu maka harus ada kata-kata yang merangsang. Misalkan yang tadi dapatkan, puaskan, atau uh, rahasia kelezatan. Misalnya kita ganti misalnya headline-nya. Jadi headline itu macam-macam ya. Misalnya rahasia kelezatan apa bro bro ya bro bro. Nah, ini misalnya kalau kalau kita mau kayak katakanlah bikin headline yang sifatnya ingin pengumuman ya rahasia. Oke. Nah, rahasia kelezatan bro bro. Nah, jadi di headline ini nih yang pertama ya. Kemudian nah ini dia pakai teori AIDA ya, interest. Nah, bagaimana dia memancing minat? Nah, dia memancing minat ini kan, nah ini kalimat-kalimat, tunggu ya, kita balik ke awal dulu. Anda sedang mencari cemilan istimewa. Nah, kata cemilan ini apakah sudah tepat atau belum gitu? Apakah brownies yang kita bikin ini adalah uh, langsung dalam kata tanda kutip cemilan? Nah, gitu kan?
Bisa saja. Apakah ada kata pengganti yang lebih membuat orang apa attentionnya, misalnya brownies ini kategori makanan apa gitu, brownies, ya kan? Kemudian di sini, oke, di sini sudah lumayan, brownies Bro adalah jawabannya. Kami menyajikan. Nah, ini kan sudah interaksi nih. Kami, dia sudah berinteraksi. Dia sudah berinteraksi. Kami menyajikan brownies yang lezat dan istimewa, yang pasti membuat Anda ketagihan. Udah pakai kata Anda nih. Selamat datang di dunia kelezatan yang tak tertandingi. Bro, brownies premium yang goda selera. Nah, tapi di sini ada dua kali ya pengulangan-pengulangan yang mungkin ini harus ini istimewa dan lezat, kemudian ini lezat dan istimewa, ini harus dipilih nih salah satu dari dua kalimat yang tadi, yang mana yang mau dibuang. Misalnya, apakah kalimat yang ini pengulangan? Ingat ya, pengulangan juga membuat ada pengulangan itu penekanan kepada produk, tapi ada juga pengulangan yang kadang-kadang dia tidak perlu diulang. Nah, misalnya kayak gini ya, Anda sedang mencari cemilan istimewa dan lezat. Nah, brownies bro adalah jawabannya, ya kan? Nah, misalnya kalau dia di awal puaskan selera Anda ini, mungkin bisa kita pakai ini ya, selera Anda. Nah, kemudian kami menyajikan brownies yang lezat dan istimewa yang paling buat. Ya. Brownies bro adalah jawabannya. Selamat datang di dunia kelezatan yang tak tertanding. Bro brownies premium yang menggoda selera. Nih misalnya ya. Eh, Ini bisa diletakkan di atas misalnya. Kalau yang ini kan bisa kita letakkan di sini misalnya. Nah, misalnya brownies bro adalah jawabannya. Bro ya, brownies premium yang menggoda selera. Nah, selamat datang di dunia kelezatan yang tak tertanding ini. Nah, dia kan sudah mancing perhatian nih, baru minatnya. Baru orang pengen tahu lagi. Apa sih bro itu, ya kan? Brownies itu apa? Maka disebut di sini yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Nah, berkualitas tinggi ini, ya, ini kata kunci ya. Ini kata kunci, ya, ini kata kunci. Nah, ini kata kunci, ya kan? Berkualitas tinggi. Jadi eh, memang di dalam sebuah headline, ketika ini kita menawarkan sesuatu, alasan penawaran itu adalah kita kasih tahu kualitasnya. Nah, artinya eh, brownies ini dia apa namanya semacam fitur ya. Katakanlah brownies ini fiturnya, tapi manfaatnya apa? Nah, di fiturnya itu apa? Manfaatnya apa ini ya? Kita belum tahu nih ya. Setiap gigitan memiliki rasa dan aroma coklat yang autentik dan kaya. Bro menghadirkan berbagai varian brownies yang menggoda. Mulai dari coklat klasik hingga dark coklat dan double coklat. Dengan rasa dan tekstur yang luar biasa, brownies pasti akan menjadi camilan favorit Anda. Berarti camilan favorit, nah nih, camilan favorit inilah manfaatnya. Secara tidak langsung ya, benefitnya apa? Favorit. Nah, tapi harus khusus dia ini. Favorit itu hanya sekedar makanan favorit dia atau memang ada manfaat lain ketika dia makan brownies dia akan lebih keren misalnya, atau mungkin manfaatnya adalah menghangatkan pergaulan dengan makan brownies misalnya seperti itu. Nah, ini dia. Kemudian dia memancing hasrat ya. Setelah mencicipi brownies, bro yang lezat dan nikmat, Anda pasti mau lagi dan lagi. Apa yang membuat orang mau lagi? Nah, itu kan bicara manfaat ya. Nah, itu makanya kalau di headline tadi kan misalnya kita lihat nih rahasia kelezatan bro misalnya ya. Eh, Bisa misalnya dalam pergaulan Anda. Misalnya menghangatkan pergaulan Anda. Nah, misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini misalnya kenapa di sini pancing desire-nya ya. Desire-nya hasratnya untuk orang makan itu apa. Nah, Anda pasti mau lagi dan lagi, bukan hanya sekedar tapi juga pilihan terbaik untuk hadiah dan souvenir. Nah, ini disebutkan ya, ini lumayan ya, dan elegan sehingga cocok sebagai hadiah yang istimewa bagi orang yang Anda kasihi. Oke. Nah, ini kan dah berarti kalau kalau misalnya ada seorang katakanlah seorang laki-laki dia kepingin ngasih hadiah buat pacarnya, dia akan teringat brownies bro. Ingat ya,
copywriting itu juga membangun imajinasi orang. Nah, membangun imajinasi orang ya. Ini brownies bro yang unik dan lezat ini pasti akan membuat acara Anda semakin berkesan. Oke. Nah, kita lanjut nih ke action. Nah, tunggu apa lagi? Dapatkan buru-buru sekarang dan rasakan kelezatan dari coklat pilihan. Apakah eh, ini udah dikasih tahu nih, yang di atas sudah dikasih tahu. Perlukah kita membuat ini lagi? Nah, dapatkan buru sekarang dan rasakan kelezatan dari coklat pilihan. Boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja kita pakai ini gitu. Tetapi kalau misalnya pengulangan-pengulangan, kadang-kadang kalimatnya jadi tidak efektif gitu ya. Misalnya, tunggu apa lagi? Dapatkan bro-bro sekarang juga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba brownies kami dan nikmati kelezatan brownies yang tak tertandingi. Jadi yang ini, kelezatan dan coklat pilihan, nah tak tertanding ini, mana lebih nendang dia? Nah, tak tertanding ini, mana lebih nendang? Jadi rasakan kelezatan dari coklat pilihan. Apa ya coklat pilihan? Kelezatan udah di atas. Nah, kata-kata tak tertanding ini kan membangun imajinasi orang tuh. Apa ya? Nah, jadi dia eh, seperti yang kita diskusikan Sabtu lalu, sebuah copywriting itu dia singkat, ringkas, padat dan eh, langsung nonjok gitu ya. Jadi nggak perlu banyak kata-kata, tapi dia kalimatnya itu bisa diedit lagi. Misalnya kayak ini, dapatkan bro-bro sekarang juga misalnya. Nah, ini misalnya, jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba brownies kan. Nah, ini kan jangan lewatkan kesempatan. Ini semacam kata-kata yang untuk mensugesti dia ya. Nah, ini mensugesti orang untuk, waduh jangan sampai ketinggalan nih gitu. Tapi berikutnya, apakah jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba brownies? Di sini nggak ditakut-takuti dia ya, nggak ada agitasi karena dia pakai teori AIDA ya, interest, desire, attention, interest, desire, dan action ya. Nah, hubungi kami sekarang untuk pesan bro-bro berkualitas tinggi yang pasti membuat Anda ketagihan, ya kan? Nah, ini juga masih panjang ya. Terima kasih telah memilih brownies kami. Oke. Nah, ini kan belum ini. Kita kan masih ketemu dengan orang cool market gitu ya. Orang yang masih kategori mungkin belum kenal produk kita apa gitu. Nah, jadi ini bisa dipakai untuk testimoni misalnya ya. Ini dipakai dia kategorinya testimoni. Ntar, di sini kita pakai kategori testimoni. Terima kasih telah memilih brownies kami. Nah, ini kan bisa NB ya misalnya. Tapi kata-katanya jangan terima kasih telah memilih brownies kami karena dia belum beli kan. Dia belum membeli, dia masih dalam kategori cold market. Kalau misalnya dia sudah masuk tahapan hot market ya, misalnya sudah dia apalagi super hot ya, sudah jadi pelanggan, itu bisa telah memilih brownies kami. Nah, ini kan kita masih mengajak orang untuk membeli brownies. Nah, hubungi kami sekarang untuk memesan bro-bro berkualitas tinggi yang pasti membuat Anda ketagihan. Oke, pertanyaannya, ini kan call to action ya. Ini semacam call to action. Ya, di sini ini kan uh, call to action. Ini kan semacam call to action, ajakan untuk orang membeli. Di sini kan ajakan untuk orang membeli, mencicipi. Kayak untuk memborong, katakanlah seperti itu ya. Nah, hubungi kami. Ini kami ini siapa gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita sudah hubungi kami, orang kami ini siapa misalnya. Kalau dia misalnya di Instagram, apakah memang yang punya akun itu yang langsung di DM kan gitu kan? Misalnya hubungi kami di nomor misalnya di WA berapa gitu kan, misalnya 0813456789 misalnya. Uh, atau uh, tokonya gitu ya atau toko uh, outletnya ya atau apalah ya atau kedainya ya gitu misalnya. Nah, jadi jelas ya. Jadi misalnya hubungi kami di mana supaya orang nggak nyari-nyari hubungnya nyarinya di mana gitu. Misalnya ini ya. Uh, ini call to actionnya harus jelas kemana orang ngarah gitu.
Jadi jangan sampai orang dia mau ngerasakan bro-bro tapi nggak tahu mau di mana. Atau misalnya atau DM, misalnya DM ya, misalnya kalau di Instagram bikin apanya, atau DM ke nih misalnya siapalah namanya ya, bro-bro misalnya ya. Nah, gitu. Jadi call to action tidak sekedar ajakan. Call to action itu juga harus jelas kemana mengarahnya. Oke, ya. Nah, call to action itu harus jelas juga mengarahnya kemana ya. Jangan eh, kita ngajak orang beli tapi nggak tahu belinya di mana. Nah, nanti dia bingung. Oke, nah hubunginya kemana gitu. Nah, seorang desain grafis ini akan menggunakan copywriting ini dengan menggunakan misalnya elemen-elemen desain, misalnya dengan katakanlah untuk call to action, karena ketika kita mau bikin kalau di landing page misalnya dia digedein misalnya ya. Nah, ini misalnya gitu ya. Uh, misalnya katakanlah bro-bro ini merek bro-bronya itu di bold misalnya terus dibikin gede gitu kan. Nah, itu kalau kita mau desain secara grafis misalnya ya. Jadi ada hierarki. Jadi kalau dalam bahasa desain grafis ada hierarki grafis ya. Jadi kapan headline yang besar, huruf kecilnya yang di mana, terus kemudian fiturnya apa itu di elemen-elemen desain grafis. Kalau tadi ada saya lihat di tes pretest itu ada yang berbasis desain grafis misalnya. Nah, ini gunakan misalnya menggunakan kata besar, huruf besar ya, huruf besar, kemudian nah, ini yang bisa kalau dituangkan di desain grafis misalnya. Nah, ini ya. Nah, kita masuk berikutnya nih. Nah, ini kita sudah masuk. Ini sudah dia sudah pakai judul ya, headline yang oke gitu. Cuma di with granola by Enfood-nya ini eh, belum nonjok ya. Jadi dia dapatkan low fat ice cream. Dia udah ada kata rangsangan dapatkan nih. Dia sudah merangsang orang untuk dapatkan. Oh iya, dapat apa? Low fat ice cream. Nah, apa ini? Ini kan orang bertanya-tanya nih, penasaran kan? Low fat ice cream ini apa gitu. Nah, kalau kita mau ini lebih kepada pengenalan produk ya. Eh, pengenalan produk itu lebih asiknya itu diisi di body copy-nya ya, di body copywriting-nya di dalam ini ya. Jadi kalau bisa ini setelah rasa penasaran, kalau bisa berinteraksi langsung dengan misalnya orang yang ini katakanlah misalnya dapatkan love ice cream. Nah, misalnya gini ya, orang langsung misalnya dapatkan love, kalau pakai kata dapatkan ya, love ice cream. Misalnya katakanlah agar stres kamu hilang, misalnya gitu ya. Nah, misalnya begini, oke. Nah ini kan, loh apa hubungannya low fat ice cream agar stres kamu hilang? Ini kita lihat nih dari ini ya, apa yang biasanya kamu lakukan jika stres melanda pikiranmu? Karena dia sudah ngambil kata stres nih ya. Nah, kenapa nggak diambil kata stresnya ini jadi kata kunci nih? Nih, stresnya jadi kata kunci. Misalnya kalau memang betul low fat ice cream ini bisa menghilangkan stres ya. Jadi langsung dapatkan low fat ice cream agar stres kamu hilang. Nah, ya kan? Misalnya ini ya. Atau dia pakai gini, misalnya kita ganti. Nah, dapatkan low fat ice cream, stres kamu pun hilang. Kan misalnya gitu kan. Nah, atau misalnya dia pakai kata tidak dapatkan misalnya. Rasakan misalnya kan. Nikmati low fat ice cream, stres kamu pun akan hilang ya kan. Misalnya nikmati gitu ya. Low fat ice cream, stres kamu pun akan hilang. Misalnya gini ya. Ini. Nah, ini
sebenarnya sudah oke, dia sudah bikin headline ya misalnya. Tapi itu tadi, wheat granola ini kan produk ini dia dia ini ya, dia eh, produsennya ya. Ah, wheat, oh ada tuh. AN Food ini kan produsennya. Wheat granola ini semacam fitur ya, ini fitur ya. Kita bilang fitur. Fiturnya ini, fitur itu adalah misalnya apa saja yang terkandung di dalamnya gitu, itu fitur ya. Nah, jadi kalau dia memasukkan misalnya, nah misalnya dia masukkan ini fiturnya kemari, boleh, boleh. Misalnya nikmati low fat ice cream with less low fat ice cream with granola, stres kamu pun akan hilang, ya kan? Nah ini bisa nanti diletakkan di sini di body, nah, di body. Nah ini susunan tulisannya eh, ya ini semacam advertising yang model di media cetak ya biasanya ya. Ini kayak ada NB, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini biasanya begitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, deskripsi yang ini, yang banyak ini dipersingkat. Misalnya eh, terus misalnya dia apa yang biasanya kamu lakukan? Nah, ini kan panjang nih. Bisa dia pakai rangsangan bagaimana misalnya ya. Nah, bagaimana cara kamu menghilangkan stres misalnya, ya kan? Misalnya begini. Nah, ini ya, ini saya otak-atik dulu ya. Nah, ini apakah pergi ke bioskop? Nah, ya kan? Dinner di restoran ya. Misalnya. Jadi dia kalau mau pakai pertanyaan yang singkat-singkat tapi dia padat ya, jangan ini kayak semacam artikel apa ya? Ah, ini kan. Nah, ini kan kalau misalnya sudah pakai ini berarti niche-nya sudah mulai mengarah ya. Ini niche-nya sudah. Nah, ini pacar sepulang kuliah berarti niche-nya anak kuliahan ya kan? Niche-nya. Berarti umurnya sekitar berapa? Sekitar 19 sampai 22 gitu ya. Ya, biasanya kamu akan. Nah, ini kata-kata iya, biasanya kamu akan pergi mencoba menggalikan. Nah, ini yang gini, yang begini, ya biasanya kamu akan pergi mencoba membalikan moodmu dengan beli makanan yang enak-enak. Ini pertanyaan yang kadang-kadang dari pertanyaan itu jawaban kita ya. Ini kayak jawaban kita yang seolah kita lebih tahu. Eh, nah, nah ini deskripsi-deskripsi ini terlalu panjang. Nah, ini deskripsi terlalu panjang. Nah, biasanya kamu akan pergi mencoba. Nah, ini yang biasanya kamu akan pergi. Nah, ini kesannya si copywriternya sudah tahu nih jawabannya. Nah, kalau menebak-nebak boleh, memprediksi boleh, tapi coba bahasanya mungkin boleh jadi. Katanya misalnya kata kata boleh misalnya. Boleh jadi kamu akan pergi mencoba mencoba apa mengembalikan moodmu dengan beli makanan yang enak-enak atau baru nih ada agitasi kalau mau diagitasi ya. Uh, uh, tapi hati-hati misalnya dia kan ya boleh jadi atau mungkin misalnya kata-kata mungkin. Jadi dia banyak orang yang nggak ini. Jangan kita terkesan sok tahu gitu misalnya dengan calon pelanggan calon konsumen kita ya. Jangan kita terkesan sok tahu. Wah, biasanya kamu akan itu kesannya kayak kita sok tahu. Ya kesannya kayak kita sudah tahu dia pasti ini jangan, tapi kalau kita pakai kata boleh jadi mungkin, nah ini kesannya kita wah kita sedang walaupun mungkin saja kita itu jawaban pasti gitu, tapi kita kalau pakai kata boleh jadi kita terkesan memang eh, tahu tapi antara tahu dengan tidak tahu gitu ya. Jadi si calon konsumen merasa
ini orang sok tahu, nggak gitu ya jadinya ya. Jadi ya boleh jadi kamu akan pergi mencoba membalikan moodmu dengan beli makanan yang enak-enak. Atau, tapi hati-hati, misalnya gitu ya. Nah, ini ada agistasi. Namun meskipun makanan tersebut have a delicious taste. Nah, ini istilah-istilah ini memang bagus, tapi dia lama ya, lama. Ingat ya, copywriting itu dia cepat dia ya. Oh. Nah, tapi misalnya kita langsung langsung aja, misalnya namun ya, apakah pakai tapi atau namun? Nah, menggunakan kata atau namun aja kita juga yang mana yang pas ya. Pokoknya bahasanya jangan jangan kaku, jangan bahasa makalah ya. Kalau bisa bahasanya kayak bahasa percakapan. Ya, gini ya. Tapi meskipun makanan tersebut have a delicious taste. Nah, ini ya, ini kan istilah nih. Istilah yang kadang-kadang membuat orang apalagi nih gitu kan. Nah, nah kalau kita ini kan agak agitasi nih. Ini agitasi. Ya, ini semacam agitasi dia. Dia memberikan sebuah kata-kata yang membuat orang merasa takut, diketakut-takuti gini kan gini. Tapi, nah kalau saya menangkapnya seperti ini. Tapi makanan-makanan yang ya, makanan yang enak-enak itu belum tentu kandungan gizinya lebih sehat. Banyak sekali makanan yang memiliki kadar lemak jenuh, misalnya ya kan. Nah, itu kan agitasi nih. Tentunya jika dikonsumsi berlebihan dapat membawa efek samping. Nah, seperti obesitas. Nah, dia udah ditakut-takutin. Nah, baru di sini dia kan nawarin nih. Dia ngawarin solusi. Ini kalau kalau saya lihat ini sepintas dia pakai apa ya? Ini sekilas pakai formula PAS ya. Ini pakai formula PAS kayaknya. Nah, dia kasih ada stres, masalah, ya kan? Kemudian ini berawal dari stres, masalahnya. Oke, kemudian dia agitasi di sini nih agitasinya. Ini agitasi ya. Di sini agitasinya. Kemudian dia nawarin solusi. Nah, solusinya di mana nih? Nah, kamu jangan khawatir. Nah, ini kan dah bahasa orang ngasih solusi. Nah, ini bahasa orang ngasih solusi. Nah, kamu jangan khawatir kan gitu. Tanah ini pun juga perlu kita ini misalnya kata ya, nih. Bisa saja kita pakai kata tapi. Tapi kamu jangan khawatir. Nah, kalau misalnya gini kan, Kenny and Food menghadirkan low fat es krim dengan granola, yaitu es krim rendah lemak dengan taburan granolanya yang renyah. Kamu dapat pilih. Nah, ini kan granola ini, wheat granola ini kan fitur ya. Fitur yaitu yang bicara krim rendah lemak, kemudian renyah. Nah, kemudian rasa ini fitur. Ini ya, ini rasa ini fitur. Nah, ini fitur. Oke. Nah, kemudian teksturnya lembut akan mendinginkanmu dari panasnya tekanan hidup. Wah, ini udah imajinatif ya, ini bagus nih. Nah, jamin kamu tidak bakalan rugi karena dengan 12.000 cup bowl kamu juga dapat menikmati legend. Nah, ini dia. Nah, orang dicari tahu nih, jamin kamu tidak bakalan rugi. Ini walaupun bersifat garansi ya. Karena dengan 12.000 cup bowl kamu juga dapat menikmati lezatnya es krim sehat ini tanpa harus mencemaskan kenaikan berat badanmu. Nah, ini manfaat. Jadi eh, ada semacam rumus di copywriting. Kita jangan terlalu banyak bicara soal fitur. Yang perlu kita dahulukan adalah manfaatnya daripada fitur ya. Karena kalau cuma fitur yang kita sampaikan tanpa manfaatnya sedikit, nanti orang pun bagus, tapi manfaatnya apa gitu ya, orang akan bertanya-tanya. Nah, dengan manfaatnya ini seperti eh, kenaikan berat badanmu gitu ya. Nah, ini kan jangan mencemaskan kenaikan berat badanmu. Oke, kemudian, nah ini call to actionnya tuh perhatian, ada promo menarik. Nah, ini ya perhatian, ada promo menarik buatmu, beli 2 gratis 1 untuk pemesanan sampai. Nah, ini orang dibikin ini ketakutan nih. Nah, ini ya
dia bikin limit, ini bagus, dia bikin limit 14 Mei 2023 supaya orang apa ini mencari-cari ya. Jadi jangan sampai dia ada semacam agitasi. Ini termasuk agitasi juga supaya orang nggak ketinggalan ya. Ayo tunggu apa lagi, segera dapatkan low fat ice creammu di supermarket terdekat atau kamu bisa pesan melalui DM Instagram kami. Ah, ini dia. Ini ya sudah ada. Nah, ini sudah ada apanya bagus. Call to actionnya sudah ada ya. Oke. Nah, ini oke, ini pakai formula post ya kayaknya. Oke. Jadi ini copywritingnya sudah bisa nanti dicoba-coba diganti katanya yang lebih akrab, lebih mengajak orang. Nah, ini seperti yang misalnya kayak gini nih. Namun ini ya seperti ini, apakah perlu kata-katanya seperti ini? Nah, singkat ya. Nah, oke. Oke, nanti kita akan tanya jawab lagi yang lebih ini ya. Kemudian kita masuk yang ketiga ya, produk skincare. Nah, ini menurut saya sudah oke, tapi sayangnya dia nggak ada headline. Nah, headline-nya nggak ada nih. Lelah menghadapi kulit kusam. Nah, ini harusnya bisa ini ya kan. Nah, ini bisa dijadikan misalnya katakanlah rahasia ya kan, mencerahkan kulitmu gitu kan. Misalnya kulitmu atau kulit Anda lah ya. Atau langsung dia ya. Misalnya cerahkan kulit Anda bersama produknya misalnya ya. Atau apa nama produknya misalnya Bright. Nah, ini tawaran ya, ini tawaran eh, headline ya. Nah, misalnya atau headline itu macam-macam, bisa aja kita bikin di sini pakai kata rahasia misalnya ya. Rahasia apa kinclong ya, rahasia kinclong. Nah, kalau manfaatnya berapa ini misalnya rahasia kulit kinclong apa sekarang istilahnya pakai glowing ya. Nah, misalnya kalau kita pakai dalam seminggu misalnya. Misal ya. Nah, orang kan penasaran nih. Oke. Nah, ada banyak sebenarnya yang bisa kita explore ya untuk bikin headlines. Jadi headline itu setidaknya eh, apa keresahan kita tahu apa keresahan si calon pelanggan kita. Oh, keresahannya adalah kulitnya jadi kusam gitu kan. Nah, ini sudah lelah menghadapi kulit kusam, tenang Besti, sudah akrab deh ya. Yuk sempurnakan kecantikan dirimu dengan Bright Beauty. Empas kulit kusammu dengan satu produk misalnya. Nah, ini kenapa pakai mu misalnya? Ini bisa saja dia lebih akrab ya. Kenapa? Dia seolah-olah dia bayangkan si calon konsumen itu di depan kita, di depan kalian ya, di depan kita nih kita waktu nulis copywriting itu seolah-olah si calon pelanggan itu di depan kita. Jadi kita sedang menawarkan suatu produk, lelah menghadapi kulit kusam. Nah, atau gini, apa Anda lelah menghadapi kulit kusam? Tenang, Besti. Yuk sempurnakan kecantikan dirimu dengan Bright Beauty. Empas kulit kusammu dengan satu produk. Nah, kemudian, ini kan dia ngajak nih, dia pakai ini kayaknya jenisnya kayak pas juga nih ya, jenisnya pas karena dia sudah masuk di masalah ya. Ini dipakai pas ya, ada problem. Nah, kemudian break dengan formula terbaru. Tapi di sini dia tidak ada agitasi. Kalau dia pakai pas tidak ada agitasi. Maka eh, artinya bisa saja dia pakai Aida, oke, atau Aicha. Nah, nanti kita akan uji apakah dia pakai. Kalau pas kayaknya kurang kurang pas ya, karena di sini tidak ada agitasi ya. Oke, tidak ada agitasi. Yang ada di sini
langsung solusi. Nah, berarti di sini attention. Lelah menghadapi kulit kusam, tenang Besti. Nah, berarti bisa pakai attention. Kemudian interest, minat, empas kulit kusamu dengan satu produk. Nah, ini minatnya sudah dipakai. Share-nya, hasratnya apa? Nah, hasratnya di sini nih kayaknya. Nah, hasratnya adalah manfaat ini. Nih, ini hasrat. Nah, di sini hasrat ya, kita lihat. Hadir dengan formula terbaru. Serum yang diperlukan. Ini fitur ya, ingat ya. Mana fitur, mana manfaat. Ini fitur, ini fitur ya. Fiturnya adalah vitamin C jenis hyaluronic acid dan flower blend. Nah, fungsinya apa? Antioksidan, antioksidan. Nah, ini antioksidan apa? Antioksidan. Nah, ini harus jelas ya. Ini dalam menulis copyright kita jangan sampai tipu juga ya. Harus ngecek kamus juga. Nah, mencerahkan kulit yang kusam, oke, menjaga kelembapan. Nah, ini manfaat. Nah, kemudian di sini ada yang namanya, berarti dia pakai convection kayaknya nih. Nah, yuk bergabung dengan ribuan perempuan lain. Nah, nih untuk supaya yakin orang, berarti dia udah bilang ribuan lain sudah pakai. Nah, ini kemudian ada sudah teruji klinis. Oke, berarti dia bisa ada kemungkinan pakai AICA. Oke. Kenapa Aicha ada di sini convection? Untuk meyakinkan orang dengan produknya dia pakai di sini sudah teruji klinis. Kemudian yuk bergabung dengan ribuan perempuan lain. Nah, perempuan lain itu berarti sudah ada ribuan orang yang ini kan semacam meyakinkan orang lain supaya dia nggak kecewa. Nah, baru dia masuk call to action. Khusus pembelian hari ini dapatkan gratis ongkir plus diskon 50%. Nah, ini bonus. Ya, ini gratis ongkir, ini udah masuk kategori elemen copywriting, yaitu semacam bonus. Ya, ini diskon. Ini kan bonus. Jadi ada elemen copywriting yang dia pakai di sini, yaitu diskon dan gratis ongkir. Nah, macam bonus. Nah, garansinya ini. Garansinya apa? Sudah teruji klinis. Dia beri garansi. Tidak garansi uang kembali ya, tapi teruji klinis. Nah, khusus pembelian hari ini dapatkan gratis ongkir plus diskon 50% untuk pembelian produk Bright Beauty. Jadi tunggu apa lagi? Ayo order sekarang juga. Nah, sayangnya di endingnya dia tidak kasih tahu ordernya kemana. Ini pertanyaannya ordernya kemana gitu ya. Nah, ini ordernya kemana? Nah, alamatnya jelas, harusnya pakai alamat jelas lah atau alamat atau nomor WA atau DM ke IG kah, ya kan, macam-macam ya. Pokoknya dia calon pembeli harus tahu kemana dia ngordernya, ya kan. Oke, kita masuk selanjutnya. Nah, oke, kita masuk yang berikut, memasarkan pelatihan Excel. Nah, ini ingin meningkatkan keterampilan Anda di bidang Excel dan mendapatkan sertifikasi resmi. Ini dia dia tidak masalah ya. Ini meningkatkan keterampilan. Apakah orang nggak diagitasi? Nggak ada headline-nya di sini. Orang misalnya Anda gaptek misalnya, Anda gaptek di bidang Excel, atau Anda butuh sertifikasi resmi tentang Excel. Nah, ada alasan ya, misalnya kenapa orang 7 alasan. Misalnya dia bikin di sini, katakanlah headline-nya di sini ada misalnya 3, berapa alasan di sini ya. Misalnya kita katakanlah 3 ya. 3 ya, 3 alasan Anda harus mahir Excel. Misalnya, nah ini misal ya, ini copy headline-nya gitu ya misalnya. Nih misal, kenapa? Mungkin niche marketnya adalah mahasiswa, ya mahasiswa yang memang di bidang ekonomi bisnis misalnya. Jadi dia
seperti mensugesti, 3 alasan Anda harus mahir Excel. Jadi kalau nggak dia mahir, berarti dia kacau hidupnya. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini semacam headline, ya. Jadi dia dikasih alasan, misalnya headline itu bisa diambil dari persoalan, bisa diambil dari alasannya, bisa diambil dari cara bagaimana. Misalnya bagaimana menghasilkan uang melalui Excel, itu headline. Itu bagaimananya dengan Excel. Kemudian 3 alasan Anda harus mahir Excel misalnya. Atau katakanlah seperti rahasia mahir Excel seminggu misalnya. Nah, itu macam-macam ya. Misalnya kita bikin rahasia mahir Excel dalam 7 hari. Biasanya dengan angka ya. Kenapa ada orang pakai angka nih? Biasanya angka lebih ini ya, lebih mensuges dia dibanding dengan misalnya kata seminggu misalnya. Ya. Misalnya kalau kita bikin dalam sehari misalnya. Nah, ini dalam sehari. Oke. Dibanding 24 jam. Nah, mana yang dicari orang? Apa kata-kata sehari atau 24 jam? Kan gitu. Rahasia mahir Excel dalam sehari. Dalam sehari. Rahasia mahir Excel dalam 24 jam. Ya, ya kan? Nah, ini kata-kata angka ini juga penting. Ini angka ini juga penting. Nah, misalnya yang tadi 7 hari ya. 7 hari. Nah, kemudian ya atau 24 jam ya. Nah, jadi dia pakai orang sudah mengukur. Jadi dia mengukur. Ya kan? Nah, misalnya ada lagi pakai kata misalnya dengan kualitas ter misalnya, pakai kata ter gitu ya. Katakanlah cara belajar Excel tercepat gitu misalnya. Nah, iya, gitu kan? Misalnya gini. Atau misalnya termurah gitu ya. Kata termurah misalnya katanya akhirnya, misalnya kata akhirnya belajar Excel termurah misalnya. Nah, atau gini ya. Bersama kami gitu ya. Nah, misalnya di sini siapa apanya? Mayrisa. Nah, ini mau branding kan? Mau branding misalnya. Nah, atau misalnya dapatkan paket belajar murah Excel, ya kan? Ya kan? Eh, bersama My Rizal misalnya ya. Oke, ini contoh-contoh ya. Boleh nanti dikembangkan sama kawan-kawan siapa penulisnya ya. Nah, ini juga berlaku buat kita semua ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Ini contoh-contoh. Nanti bisa diuji dia. Misalnya kalau kita mau ngecek misalnya di SEO ya, Search Engine Optimization, misalnya kita cek di Google atau Google Trends ya, atau keyword kata kunci ya, kata kunci itu untuk apakah nanti dia kata kuncinya bagus atau enggak, itu bisa diuji nanti di keyword ya, Google keyword ya. Nah, kemudian kita masuk ke body copy-nya nih ya, kita masuk ke body copy-nya nih. Di body copy-nya ingin meningkatkan keterampilan Anda di bidang Excel dan mendapatkan sertifikasi resmi. Nah, saran saya ketika misalnya menuliskan sebuah kata tanya, ya, kalau bisa dia satu 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 kata tanya. Kalau misalnya ada 3 di situ bidang, misalnya kayak gini ya. Ini keterampilan. Pertama itu kan soal keterampilan. Nih, kita bicara fitur. Kemudian kita bicara ya. Ini keterampilan manfaat ya. Nah, sertifikasi. Nah,
Ini kan ada dua nih. Coba kalau misalnya kita sederhanakan, Anda ingin misalnya langsung kata sapaan. Coba kata sapaan. Misalnya kita pakai kata sapaan, Anda ingin meningkatkan keterampilan Anda di bidang Excel. Nah, atau Anda butuh sertifikasi resmi. Nah, misalnya atau Anda butuh sertifikasi resmi sebagai ya kan apa profesi ya sebagai profesional Excel. Nah, misalnya ya. Nah, ini kan dua kita pecah jadi dua pertanyaan ya. Nah, ini kan dia semacam attention ya, tapi ini rumusnya masih dia bukan masalah. Sebenarnya ini dia masalah di keterampilan, karena ini kan bicara keterampilan. Nah, kalau dia bisa mau pakai masalah, bisa saja dia gini. Apa Anda gaptek ya? Nah, apa Anda gaptek di bidang Excel atau Anda belum punya sertifikasi resmi sebagai profesional di bidang Excel, misalnya gitu ya. Nah, bergabunglah dengan MyResult dengan program pelatihan Excel bersertifikat sekarang juga. Nah, ini udah call to action duluan dia nih. sudah call to action duluan dia. Dia sudah menawarkan duluan dia. Uh, boleh. Tapi alangkah lebih bagusnya dia di sini di bawah, ya kan? Misalnya kalau kita, nah, di sini. Kalau dia eh, kata bergabung lah, ini kata bergabung lah, ini sudah masuk call to action. Nah, kenapa? Kalau di awal-awal kita sudah nawarin, itu nanti yang bawaan orang kalau sudah di awal-awal dia tawarin, orang udah males gitu. Nah, kemudian nih ingat ya kata Anda sesuai dengan EYD itu huruf A. Huruf A-nya besar ya. Nah, ini kan dia nawarin fitur nih ya. Anda ingin meningkatkan keterampilan Anda di bidang Excel atau Anda butuh sertifikasi resmi sebagai profesional Excel. Misalnya, oke. Ya, ini boleh di atas, boleh aja. Tapi kalau mau ini sebagai call to action, lebih bagus tuh di bawah, lebih asik. Nah, ini dikasih tahu lah dia. Ini kan kasih tahu manfaat nih. Ini udah manfaat nih ya. Ini manfaat. Ini minat ya. Oke. Nah, ini dia nggak ada agitasi. Di sini nggak ada agitasi. Ini nggak ada agitasi dia. Kenapa? Dia orang nggak dikasih tahu alasan kenapa dia butuh gitu. Ini kan meningkatkan keterampilan atau Anda butuh sertifikasi di awal kan sudah butuh nih. Tapi di sini nggak dijelaskan alasan kenapa mereka harus mahir di bidang Excel. Ini menjelaskan produk, ya kan? Jadi ini sebenarnya kan sudah ada alasan. Ini kami memberikan mentor yang akan dalam buat spreadsheet-nya. Nah, apa alasan orang mentor udah biasa? Berarti mentornya apa? Mentor berpengalaman. Nih, semacam garansi misalnya. Nah, ini misalnya kita kasih tahu di sini, Bo. Nah, ini alasan orang ikut MyResult adalah kami memberikan ya kan mentor berpengalaman ya. Misalnya kami menyediakan atau apalah ya. Pelatihan ini akan membawa Anda pemahaman praktik di dalam oleh data. Ini udah biasa nih. Ini biasa. Nah, tanpa ini pun gak ada masalah. Jadi coba gini, kalau ada satu kalimat dibuang, terus copywriting kita nggak bermasalah, berarti kalimat itu nggak penting. Tapi kalau misalnya kalimat itu dibuang, eh, copywriting kita jadi bermasalah, nggak enak didengar, berarti kalimat itu perlu kita perhatikan dan perlu kita rombak supaya lebih enak. Atau memang kalimat itu udah tepat. Itu cara ya. Misalnya ada satu kalimat, ini kayaknya nggak kurang asik. Aku masih ragu dengan kata-kata ini. Kalau aku buang, copywritingnya bagus nggak? Nah, kalau dibuang dia nggak ada masalah, berarti oke. Tapi kalau dia dibuang bermasalah, copywritingnya, ya kan, berarti kalimat itu penting. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk ngeceknya ya, untuk ngecek. Nah, ini bahasanya nih ya, tidak hanya itu, MyResult juga akan. Nah, ini tidak hanya itu, ini masih bahasa yang sifatnya artikel ya. Artikel yang
Apa alasan? Ini alasan, ini harus berbunyi alasan, tidak hanya itu. Eh, dia bisa dibikin semacam agitasi. Jangan khawatir, MyResult juga akan memberikan Anda sertifikat resmi misalnya. Misalnya pakai kata jangan khawatir. Ya, MyResult. Nah, orang ini kan semacam garansi nih. MyResult akan memberikan Anda sertifikat resmi. Nah, yang diakui secara nasional. Ini garansi nih. Nah, diakui ya, sertifikat resmi. Nah, ini garansi, semacam garansi. Jadi elemen-elemen itu tanpa harus bilang garansi. Oh, ini garansinya ya. Garansinya apa lagi? Mentor. Mentor berpengalaman, sertifikat resmi diakui secara nasional. Kemudian apa lagi manfaatnya? Membuka banyak karir, ini karir ya. Dan meningkatkan kepercayaan diri. Ini manfaat, benefit. Ingat ya, ada benefitnya gitu. Nah, kemudian mengelola data. Oke. Harus sistem pelatihan. Nah, ini fitur. Menawarkan sistem pelatihan fleksibel dan jadwal online, offline yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Jadi tunggu apalagi daftar sekarang untuk meningkatkan keterampilan Excel Anda. Nah, daftar sekarang ini sama bergabunglah dengan MyResult ini mirip, sama. Nah, jadi di sini call to action-nya nggak ketemu ya, sama siapa menghubungi. Kepada siapa si calon ya, calon pembelajar menghubungi. Ya, ini harus jelas. Oke. Nah, kita lanjut nih memasarkan baju fashion outfit. Oke ya. Nah, ini juga headline-nya nggak ada nih. Ini headline-nya juga nggak ada. Ingin menjadi pusat perhatian hari ini dengan tampil stylish dan modis? Kami punya solusinya. Ini start hari dengan koleksi outfit terbaru. Nah, ini produknya ya. Nah, terbaru membuat Anda terlihat trendy dan menarik dimanapun Anda berada. Nah, ini produknya ya, Stars. Oke. Siapa calon ininya? Oke. Nah, ini kan yang apanya kan yang ingin ditawarkan adalah menjadi pusat perhatian nih, yaitu tampil stylish and modest. Kami punya solusinya. Jadi tak mesti dia pakai kata kami punya solusinya, ya kan? Bisa saja Anda perlu coba produk Stars misalnya gitu ya. Kemudian baru dikasih tahu Star tren kasual dan formal dengan perpaduan yang menarik, mulai dari blus, dress, kemeja hingga jaket tersedia. Desain juga, nah ini desain ini adalah fitur ya. Tidak hanya itu pakai ditawarkan juga tidak kalah nyaman untuk dipakai. Dibuat dengan kain pilihan dan berkualitas. Nah ini semacam garansi ya, termasuk juga benefit ya. Oke. Nah ini pasti. Nah ini kata-kata yang ini mirip dengan yang di atas di kalimat ini paragraf pertama dengan paragraf ketiga ini mirip. Nah, salah satu mau di mana dipakai? Apakah yang di paragraf ketiga atau yang ke satu? Nah, bisa diringkas. Jadi copywriting itu nggak mesti panjang-panjang kali juga. Bisa juga kita persingkat supaya uh, lebih kena dia ya. Jadi ini satu paragraf pertama dengan paragraf ketiga ini mirip. Nah, coba pilih mana yang cocok. Kemudian setelah dibuat dengan kain pilihan dan berkualitas, nah, oke, ini semacam benefit ya, garansi juga. Jangan lewatkan kesempatan beli koleksi baju terbaru dari Stars. Segera kunjungi toko kami di Jalan. Nah, ini sudah ada toko kami, websitenya sudah ada, ya. Kemudian juga dia sudah apa namanya? Nah, untuk dapatkan diskon, nah, ini perlu pakai kata untuk juga nggak masalah. Dapatkan diskon menarik, nah, ya, dengan mengklaim voucher di bawah misalnya. Nah, atau bisa gini dia, Anda mau diskon menarik, silakan klaim voucher di bawah. Nah, seperti itu. Nah, di vouchernya ini nanti ada tombol, ya, misalnya dibikin tombolnya gitu. Nah, ini sudah bagus. Oke.
Nah, selanjutnya terakhir ya. Oke, yang terakhir copywriting. Ini headline-nya tolong ya di ini headline-nya. Jadi sebenarnya oke, ada yang membuat orang mensugesti misalnya tampil modis misalnya. Tampil modis bersama stars misalnya ya. Atau pakai yang lebih ini, jangan mati gaya. Nah, jangan mati gaya. Eh, atau misalnya eh, jangan sok bergaya sebelum, atau gini ya, jangan jangan ngaku modis. Nah, ini dia ya. Misalnya sebelum pakai produk stars misalnya. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya ini semacam headline ya. Nah, jangan ngaku modis sebelum pakai produk stars. Wah, ini kan orang apa maksudnya ini kan gitu. Kok tiba-tiba aku nggak boleh ngaku modis? Apa sih produk stars itu? Nah, di sini paling penting adalah kalau produk ini, kalau saya lihat ini ketika kita nawarkan ini gambarnya pun harus lebih bagus ya. Oke, kita masuk yang berikutnya ya, itu correctionnya ya. Nah, ini masih sama, kamu punya masalah kulit kusam dan berjerawat, tapi juga sensitif dan nggak berani pakai produk macam-macam. Oke, ini headlines-nya belum ada ya. Eh, kulit kulit yang kusam pastinya akan mengganggu penampilan kita. Mau jalan sama gebetan, oke. Ini dia modelnya kayak formula pas kayaknya. Nah, ini sepertinya pakai formula pas. Nah, di sini ada problem, ada masalah ya. Nah, kemudian, nah, kandungan oleh ini sudah fitur ya. Kemudian ini bahan-bahan ya, ingat ya. Ini harus jeli ya. Oke. Nama produknya apa? S Beauty Moisturizer ya kan? Oke. Ini nama produk ya. Kemudian dia ada agitasi ya. Kulit yang kusam pastinya akan mengganggu penampilan kita. Nah, kita, nih ingat ya, nih kata kita. Nih, kenapa saya tertarik dengan kata ini? Ingat ya, karena gini, eh, kita penjualnya jangan jangan ini jangan jangan eh, melebar ya dengan kata pronounnya ya, kata ganti ya. Jadi kalau misalnya kita mau menawarkan sesuatu itu pakai Anda saja. Anda, ya, Anda, kamu boleh, Besti boleh, misalnya kalau anak gaul sekarang Besti langsung dia pokoknya. Jadi kalau kata kita ini kan kesannya kok kayaknya rame ya, aku juga yang penjual termasuk gitu. Nah, jadi pakai aja Anda supaya lebih ini. Makanya kalau di copywriting, kalau misalnya di email marketing itu langsung nama, misalnya Hai Henry misalnya, Hai Ju gitu, Hai Haposan misalnya, atau Hai Dina misalnya kan, atau Hai Henny. Jadi dia langsung kalau di email marketing itu langsung namanya disebut. Nggak ada Hai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, nggak ada. Hai kakak-kakak, abang-abang, nggak gitu. Jadi kalau misalnya makanya sering diganti gitu. Kalau kita sudah masukkan kata kunci nama kita di sebuah apa namanya tawaran ya, di sebuah penawaran, itu biasanya nama kita langsung tercantum di situ. Maka di WA Blast itu juga begitu ya. Kemudian di WA marketing, di email marketing. Nah, copywriting juga karena kita belum tahu siapa pelanggan kita, belum tahu namanya, maka kita pakai Anda, jangan kata kita. Kata kita ini biasanya bahasa artikel, ya. Jadi langsung kulit yang kusam pastinya akan mengganggu penampilan Anda misalnya, ya. Nah, ini. Jadi kata kita ini apa namanya? Agak bias dia. Ini kata kita ini agak bias. Nah, jadi Anda aja jadi seolah-olah
kalian itu yang si copywriter tuh ngomong langsung sama si siapa ini, si teman yang mau jalan sama gebetannya kan gitu. Oke. Nah, ini masalahnya. Nah, ini dipakai bahasa gaul ya. Oke. Kulit yang kusam pastinya akan mengganggu penampilan Anda. Mau jalan sama gebetan nggak pede, mau main sama teman insecure. Apalagi kalau mau update sosial media, harus diedit dulu biar pede. Wah, ini kan udah keren ini, sudah bagus. Nah, kemudian baru, tapi jangan khawatir misalnya setelah dia agitasi, ya setelah dia agitasi ini semacam menakut-nakuti ya. Oh kamu kalau nggak pede pasti begini begini. Nah, tapi jangan khawatir misalnya di sini. Nah, misalnya pakai dulu, jangan khawatir. Nah, misalnya stop, jangan uh, misalnya jangan tak mesti begitu misalnya. SBT Moisturizer sudah ada solusinya. Nah, baru kasih tahu ini fiturnya, kemudian dikasih tahu ini fitur-fiturnya ya, pastikan kulit yang. Nah, ini kan fiturnya masih sedikit nih. Bahan-bahan alami itu apa? Kalau mau dibikin, bahan alaminya juga harus tahu. Nah, supaya apa? Supaya calon pelanggan itu makin yakin ya. Oke. Nah, say goodbye ini misalnya bisa saja ditaruhkan di sini. Nah, misalnya say goodbye dengan semua itu. S Beauty moisturizer solusinya kan gitu. Nah, ini masih sama ya. Ah, ini fitur dengan ini sama. S Beauty ini sama ini. Nah, cuma say goodbye bisa ditaruhkan di sini. Oke. Misalnya saya copy ya misalnya ya. Eh, misalnya di sini. Oke, ya. Nah, misalnya katakan say goodbye untuk semua masalah itu. Misalnya atasi dengan S Beauty Moisturizer misalnya ya. Baru dijelaskan di sini S Moisturizer adalah begini-begini bla 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 selesai sampai selesai. Dah, sudah itu kini nah ini call to action-nya enggak ada ya, call to action-nya enggak ada. Orang cobain sekarang dan rasakan perbedaannya secara langsung. Oke, di sini kemana? Jadi misalnya cobain sekarang. Emang dia dikasih? Kan enggak, dia beli dulu. Nah, dia untuk mendapatkan produknya di mana? Ya, call to action-nya. Nah, jadi call to action itu bisa dikatakan ya, bahasa lain adalah untuk mendapatkan produknya, calon konsumen harus menghubungi siapa atau membelinya di mana. Nah, karena targetnya adalah jualan. Oke, ini catatan ya. Ini catatan ya buat buat semua ya. Oke. Oke. Untuk sementara itu dulu kita boleh diskusi mana yang kurang, mungkin dari saya juga ada yang kurang, barangkali ada yang ditanya, mungkin bisa lebih kita eh, kita explore lah ya berbagai kemungkinan tentang copywriting. Silakan. Terima kasih buat moderator. Silakan, saya kembalikan dulu. Baik, terima kasih Bang Henry. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Yuk, silakan jangan malu-malu.
Ayo teman-teman, jika ada pertanyaannya atau hal-hal yang kurang pas itu bisa ditanyakan ya. Oke, Kak Heni, dipersilahkan Kak Heni. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Henry yang udah ngasih materi dan udah membedah tugas-tugas tadi ya. Mungkin kami masih banyak kekurangan dalam tugas kami. Nah, setelah dari sini kan kita pasti secara pribadi kalau saya mengikuti kegiatan ini berarti ada langkah selanjutnya gitu. So what next dari kegiatan kita. Jadi saya pribadi tertariklah dengan dunia copywriting ini. Jadi kalau dari Abang untuk kita menjadi lebih baik kan baiknya kita harus membangun portofolio nih untuk menjadi copywriter yang baik. Nah, dari Abang ada nggak langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membangun portofolio kita untuk menjadi seorang copywriter yang profesional dan diakui? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Heni. Pada Bang Juhendri, persilakan untuk memberikan jawabannya. Oke, terima kasih Heni. Ya, semua berawal dari belajar ya. Sebuah langkah yang panjang dimulai dari meter pertama, jadi kilometer pertama. Jadi kalau kita misalnya melakukan perjalanan panjang dimulai dari 1 meter dulu kan gitu, baru bisa sampai kilometer, baru sampai berpuluh kilo. Nah, sama juga di dunia menulis pun kita mulai dari situ. Nggak ada orang yang langsung jadi gitu, langsung jadi. Mungkin secara tidak langsung kita pernah nulis copy writing ya. Misalnya kayak kita pernah menawarkan sesuatu ke teman melalui media sosial kita gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadari bahwa itu copywriting. Walaupun mungkin belum begitu bagus, belum apa. Bahkan kadang-kadang tidak semua copywriting yang bagus itu apa menghasilkan penjualan, itu nggak, tidak ada jaminan sebenarnya. Tetapi dari langkah-langkah itu setidaknya kita bisa tahu mana copywriting yang bisa mengajak orang. Karena kunci copywriting ini lebih dekat kepada komunikasi persuasif. Ya, komunikasi persuasif. Misalnya kita punya produk, katakanlah produknya bagus gitu. Tapi ketika kita menawarkan produk itu, orang nggak mau, padahal produknya bagus. Apa yang salah? Ya bisa jadi produknya tidak relevan. Misalnya celana jeans, jeansnya bagus, berkualitas bagus. Tapi kita tawarkan kepada orang yang usianya katakanlah sudah 60 tahun ke atas misalnya, yang lebih senang pakai sarung misalnya. Nah, itu kan nggak pas gitu. Atau misalnya kita nawarkan celana, kita jual produk celana cover misalnya, sementara anak muda yang suka pakai celana Lee ya, celana jeans, misalnya seperti itu. Jadi memang harus relevan. Nah, relevan itu bagian dari komunikasi persuasif. Di copywriting itu penting juga. Nah, copywriting itu juga bagian dari cara berkomunikasi yang persuasif. Jadi memang nggak jauh-jauh dari dunia dunia komunikasi. Jadi misalnya kalau kita ada misalnya orang menawarkan produk bagus, kemudian tapi dia nggak suka, liking. Ini faktor liking. Misalnya produk ini dipakai oleh katakanlah toko, katakanlah artis yang dia tidak suka, dia malas beli gitu. Dia malas beli. Maka kalau kita menawarkan produk ke orang, misalnya, ini kamu idola kamu kan siapa? Itu pentingnya kita meriset ya, meriset pasar kita siapa. Misalnya calon pembeli kita itu adalah anak muda umur sekitar 20 dan dia suka toko, katakanlah sekarang lagi tren Pino Bastian atau ya Pino Bastian misalnya. Terus Pino Bastian pakaiannya apa gitu. Nah, si anak ini mengidolakan Pino Bastian. Maka ketika kita tawarkan produk yang berkaitan atau beririsan dengan Pino Bastian, ada kemungkinan dia membeli. Karena apa? Karena dia mengidolakan. Nah, jadi itu gunanya riset pasar, riset ya, riset target market kita siapa. Dan target market kita tuh jangan meluas gitu, jangan semua orang, jangan anak-anak sampai umur dewasa, nggak bisa begitu.
Jadi kalau misalnya produk bayi kita ya anak bayi kan nggak bisa beli, tapi yang punya bayinya siapa? Emaknya. Maka emaknya kita tawarkan. Kemudian emaknya misalnya suka yang ornamennya seperti apa. Nah, itu kita sesuaikan. Itu gunanya riset market tadi. Nah, bagaimana caranya supaya kita dikenal? Ya, banyak sikitnya memang itu terkait dengan personal branding ya. Personal branding. Jadi misalnya kalau kita mendaku diri sebagai seorang penulis misalnya, orang akan mengatakan, oh ini si penulis gitu. Tapi sehari-hari kita nggak nulis gitu, ya sama aja. Makanya saya lebih senang misalnya pegiat literasi misalnya. Oke, berarti hari-harinya adalah dia membaca buku, misalnya begitu, atau berkaitan dengan buku. Nah, portofolio itu berkaitan dengan itu. Apa yang selalu kita lakukan, yang sering-sering kita lakukan, itu menjadi personal branding kita. Misalnya Henny sukanya, katakanlah, membaca buku non fiksi misalnya, buku-buku motivasi. Kemudian nanti akan menjadi seorang motivator karena tujuan dia ingin menjadi motivator misalnya kan. Maka dia akan membaca buku-buku motivasi, misalnya katakanlah terkait dengan public speaking dia baca Larry King misalnya, atau dia baca Stephen R. Covey atau Kiyosaki untuk finansial misalnya. Tapi yang terkait motivasi apa saja, misalnya katakanlah Andrew Wongso misalnya gitu-gitu ya, Gede Prama gitu ya. Nah, jadi portofolio tidak sekedar karya, tapi kalau personal brandingnya lemah, portofolio itu jadi lemah. Jadi memang sebaiknya memang dua-duanya dilakukan. Misalnya kita mau portofolio kita bagus, maka personal branding kita juga harus bagus. Di dalam personal branding itu ada integritas. Orang akan tahu, oh ini dia memang expert di situ. Nah, soal expert itu adalah soal jam terbang. Nah, seorang copywriter setiap hari dia bergulut dengan copywriter, bukan dia akan melihat copywriting apa aja, jenis apa aja dia pelajari, semua segala hal yang berkaitan dengan copywriting dia baca, terus dia telaah, mungkin ada teknis apresiatif, mungkin ada teknis kajian. Dia mengkaji copywriting itu sehingga dia bisa saja nanti ini menemukan formula baru misalnya tentang copywriting yang nggak ada masalah, mengembangkan formula-formula yang ada di dunia misalnya. Itu nggak ada masalah. Karena apa? Dia jadi unik. Nah, unik inilah yang menjadi personal branding. Jadi, portofolio itu dibangun dari personal branding juga. Nah, soal karya, ya sering-sering berlatih. Ya, kalau memang nanti sudah oke, ya apa-apa. Bisa saja nanti membuat sebuah proposal, misalnya dengan bertemu dengan klien, misalnya saya bisa copywriting, ini karya-karya saya gitu. Nah, cara membangun personal branding sekaligus portofolio, mungkin saatnya ini bikin Instagram ya, akun Instagram yang khusus untuk itu, khusus untuk copywriting, atau mungkin bikin website website yang personal ya, blog personal yang khusus bicara tentang copywriting. Itu salah satu membangun personal branding sekaligus membuat portofolio. Itu kira-kira N. Oke. Oke, lanjut, El. Baik, terima kasih Bang. Yuk, sama-sama. Baik, terima kasih Bang Jendri. Berarti tadi kunci dari copywriting yang baik itu yaitu melalui komunikasi persuasif yang relevan seperti mempengaruhi atau meyakinkan orang lain melalui gagasan atau pendapat kepada target pasar. Oke, selanjutnya untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Ya, silakan. Ini juga sekalian kita public speaking kayaknya. Kepada Adriel dipersilahkan. Mic-nya belum aktif. Terima kasih kepada Kak Nelly atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Bang Endri tadi atas ulasan-ulasannya. Tadi Bang Endri ada sempat menyinggung tentang kalau dalam copywriting yang
supaya lebih menarik gitu untuk mempersuasikan orang itu lebih menonjolkan manfaat dibandingkan fitur dari produknya. Itu kalau misalnya harus semua copywriting harus lebih menonjolkan manfaatnya, Bang. Atau bisa aja ada tes copywriting yang memang lebih menonjolkan fitur begitu. Terima kasih, Bang. Baik, Adriel, selanjutnya pada Bang Hendri, silakan untuk memberikan jawaban. Oke, oke, terima kasih, Andril. Ya sebenarnya kan nggak ada rumus yang baku yang hukum istilahnya rumus mati ya. Tapi dari pengamatan ya, kemudian dari ulasan-ulasan para copywriter ya, termasuk yang bicara soal copywriting baik di Indonesia ya, misalnya kayak ada Kang Eka ya misalnya yang kemarin saya sudah sebut namanya, kemudian ada Denny Santoso dan berbagai penulis copywriter itu termasuk yang ada di dunia juga ya. Kenapa mesti manfaatnya dibanding fiturnya gitu ya? Kita berawal dari hal yang memang ini siapa yang nyanyi ya? Berawal dari ini rasa kebutuhan kita gitu. Misalnya kita nggak tahu tuh kandungan kalau kita minum jus pokat misalnya, kita minum jus pokat nih ya. Kita nggak pernah tahu, kadang-kadang kita nggak mau ngusik tuh pokat itu gizinya apa aja gitu. Nah gizinya apa aja, kemudian ukurannya berapa nggak ini. Tapi yang jelas orang pingin minum pokat karena memang manfaat ke badannya apa gitu. Nah itu ya, misalnya kayak pakai skincare misalnya. Pernah nggak kita misalnya beli skincare itu pingin tahu tuh kandungannya apa aja gitu. Nah, tapi banyak yang membeli barang produk itu adalah dia tahu ini bikin wajah cerah, kinclong, glowing, ya kan, kemudian bikin orang jadi pede. Nah, dia kan manfaatnya dia. Jadi memang kenapa mesti manfaatnya ditonjolkan? Karena memang orang pada dasarnya pingin manfaat itu. Sama halnya ketika misalnya kita masuk kampus, fiturnya misalnya kalau kita bicara fitur, USU itu punya gedung tuh fitur. USU itu punya dosen, punya ini segala macam tuh fitur. Tapi kenapa kita pilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis misalnya? Manfaatnya buat aku apa gitu. Misalnya begitu. Aku masuk ke Fakultas Ekonomi Bisnis, manfaatnya buat aku apa? Bukan karena memang fasilitasnya. Nah, fitur itu mendukung manfaat. Jadi misalnya, oke, ada laboratoriumnya. Wah, itu kan fitur tuh. Tapi manfaat laboratoriumnya apa gitu? Oh, untuk meningkatkan ini bisa bikin riset. Jadi manfaatnya memang. Jadi kenapa mesti manfaat? Karena di situ memang letak keunggulan sebuah copywriting. Bisa dikatakan seperti itu. Orang beli karena memang orang tahu itu dia bermanfaat buat dirinya. Jadi nggak ada orang beli cuma karena nggak ada manfaat. Misalnya kalau HP misalnya, HP itu yang ditawarkan fitur kan sebenarnya ya. Dia wah ini fiturnya apa? Kameranya canggih, ini bagus, kameranya canggih, terbaru begini. Tapi kenapa kamera canggih? Apa manfaat kamera canggih itu? Nah, orang akan alah percuma aja kameranya canggih, ternyata nggak bisa pakai ini. Maka produk itu berlomba-lomba menginovasi, misalnya kayak katakanlah HP punya merek tersendiri misalnya. Wah, yang tadinya nggak punya fitur, dia punya fitur kamera, tapi ternyata eh, dia punya video terbatas misalnya, pixelnya terbatas misalnya, atau ternyata nggak bisa bokeh misalnya, atau kemudian kameranya patah-patah gitu misalnya, hasilnya patah-patah ya. Berarti fiturnya kan, sementara manfaatnya adalah orang pingin gambarnya lebih bagus. Sehingga dia nawarkan kamera, misalnya kamera HP, ini fiturnya baru nih. Kameranya sudah canggih nih. Terus manfaatnya buat saya apa? Misalnya kan gitu. Oh, ya dengan kamera yang canggih ini kamu bisa bikin video yang lebih bagus, misalnya begitu. Jadi makanya fitur bagus,
fitur memang perlu juga kita kasih tahu ke calon konsumen, tetapi manfaatnya juga harus lebih. Jangan terlalu fokus kepada fitur, sehingga orang nggak tahu manfaatnya apa. Misalnya skincare, orang hanya dikasih tahu fiturnya adalah mengandung ini, tapi manfaatnya apa? Gitu. Maka biasanya kalau beli obat juga begitu, misalnya obat herbal gitu ya, yang bisa fiturnya adalah dia mengandung katakanlah kalium apa segala macam ya. Tapi orang nggak beli, ini mengandung apa? Enggak, tapi yang orang tahu, kalau kamu demam, nih minum, ini minum, manfaatnya sembuh, dah. Nah setelah itu orang cek, oh ini kandungannya ini gitu ya, pantas lah gitu ya. Nah seperti itu kira-kira Adriel. Jadi memang antara fitur dan manfaat itu memang harus saling menguatkan. Tetapi ketika kita menawarkan suatu produk, manfaat itu mestinya lebih 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 jelas dijelaskan ke ke calon konsumen kita supaya dia wah ada di situ karena kita ada hasrat, ada minat. Nah, ya kan? Ada minat, oh ini cocok buatku misalnya. Wah, umur aku udah segini, cocok nih minum ini karena manfaatnya jelas gitu. Kira-kira seperti itu. Dan untuk meyakinkan tugas testimoni sebenarnya, testimoni itu kan bicara manfaat juga. Nah, dia kan, ya aku udah beli ini, bagus, badanku sehat, katanya kan gitu. Aku udah beli HP ini, canggih, kameranya bagus. Nah, manfaat tuh kan. Sehingga orang makin makin yakin. Semakin banyak orang yang merasakan manfaat, justru dia makin ini gitu. Jadi fitur itu hanya satu cara supaya orang tahu, oh ini kandungan-kandungan itu untuk menjelaskan kepada orang dari aspek mungkin katakanlah kalau dalam bahasa di obat kimia itu adalah ilmiahnya gitu. Tapi manfaatnya itu jelas. Misalnya obat batuk, orang jarang tuh ngecek-ngecek kandungannya apa. Nah, ya kan? Misalnya kayak katakanlah obat-obat dari apotek lah kita bilang ya. Kan jarang kita cek itu kandungannya apa. Yang penting kita disuruh minum obat. Misalnya dokter ngasih ini obat ini manfaatnya ini meredakan penyakit, meredakan nyeri. Tapi jarang kita cek ini kandungannya apa ya dok? Jarang begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Bahkan ada kemasan yang tidak secara gamblang menjelaskan fiturnya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Okay. Baik, terima kasih Bang. Bagaimana Adriel, apakah cukup jelas jawabannya? Jelas Kak, makasih banyak ya Bang. Yuk, sama-sama. Selanjutnya, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, silakan. Mau bertanya lagi juga nggak apa-apa. Oke lah, mungkin udah nggak ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah, kita hampir sampai nih guys di penghujung acara. Dan hal-hal yang kita nantikan yaitu pengumuman nih, pemenang dari kuis dan pemenang dari tulisan terbaik. Selanjutnya, aku akan mengumumkan siapa nih yang menjadi pemenang kuis kita. Selamat kepada Kak Christine Olive sebagai pemenang kuis kegiatan menulis, tentunya writing skill dalam copywriting. Selanjutnya untuk pemenang tulisan terbaik akan disampaikan oleh pemateri kita Bang Juhendri. Kepada Bang Juhendri, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, saya agak sulit sebenarnya menentukan siapa tulisan terbaik semua karena semua bagus-bagus sih. Cuma itu tadi karena ada beberapa hal yang mungkin yang agak luput ya dari kawan-kawan. Setelah kita perbaiki, setelah kita lihat ya misalnya dari headline ya, kemudian isi isi di dalam juga ya, ya gimana ya,
Tidak semua sih sebenarnya yang kita katakan itu wah nggak pas nggak gini nggak. Tapi ketika misalnya kalau saya mau ini ya kalau kalau mau menilai ya sebenarnya nggak objektif saya menilai bahkan kadang cenderung subjektif misalnya gitu ya. Tapi dari subjektivitas itu saya ingin mencoba untuk objektif. Nah, dari beberapa tulisan-tulisan yang muncul itu ya pertama ya memang saya sangat wanti-wanti dengan misalnya headline gitu. Maka dari catatan-catatan kemudian semua kalau bisa dikatakan tuh sama baiknya, sama bagusnya, hanya saja memang ada nuansa-nuansa yang mungkin informasi ya. Jadi di sebuah copywriting itu juga penting ada informasi yang jelas gitu ya. Informasi yang jelas. Maka kalau kita ambil dari atas ke bawah misalnya ya, dari atas ke bawah di atas dia sudah ibaratnya orang kalau datang nampak muka, pulang nampak punggung misalnya gitu. Nah, copywriting itu seperti itu misalnya. Dari awal dia sudah ngasih tahu dan di ending dia juga tetap ngasih tahu gitu. Nah, maka kalau kita memilih ini bukan karena yang terbaik atau yang mungkin apa enggak. Saya hanya ingin mengapresiasi mungkin tulisan yang dibikin oleh ntar ya, saya lihat dulu ya, saya cek dulu ya, biar agak teragitasi dan sereng geng-geng gitu ya. Nah, ada yang mulai dengan formula, oke, dengan ini, oke. Nah, ini ada yang lengkap informasinya, berapa harganya, ya kan, berapa harga produknya, gitu ya. Nah ini yang saya lihat, saya tertarik dengan ini. Nah di sini ada harga produknya, terus di sini. Nah, siapalah kira-kira ya yang harga produknya berapa? Nah, oke. Saya pilih ini bukan berarti yang lain buruk ya, enggak ya. Jangan kecil hati, tapi saya pilih ini karena saya dari awal melihat wah ini bagus nih kayaknya. Kalau ditulis lebih ini lagi lebih asik ya. Tulisan yang lain juga oke. Jadi ada 5 tulisan ya karena memang harus memilih untuk yang awal itu saya pilih yang judulnya tuh dapatkan. Nah itu dia. Judulnya dapatkan. Jadi dia di awal dia headline-nya itu sudah ngajar ya apa ini gitu ya. Karena dia sudah di awal dia pakai headline. Nah, itu yang membuat saya wah dia sudah ini headline-nya sudah ini dapatkan low fat ice cream with granola. Nah, by and food. Oke. Nah, waktu itu sudah kita ini ya, sudah kita rumah. Oke, itu mungkin pilihan saya ya. Mungkin jangan kecewa ya adik-adik ya, kawan-kawan ya. Kalau yang lain juga bagus kok. Yang lain juga bagus, cuma memang dari anatomi ya, dari anatomi copywriting dia memenuhi. Dari anatomi copywriting dia memenuhi dari mulai headline sampai call to action. Nah, itu dapatkan Dapatkan low fat ice cream with granola. Itu tulisan siapa? Saya kurang tahu. Sudah saya cek lagi. Tulisan siapa kira-kira ya? Adriel, Bang. Tulisan siapa? Tulisan Adriel. Adriel. Oh ya, oke. Selamat ya, Adriel. Nah, paling bahasanya tadi ya, mungkin yang panjang bisa dipersingkat ya. Dia langsung. Nah, ini kalau lihat anatominya nih ya, saya screen lagi ya. Izin ya, kalau saya screen lagi. Oke. Nah, ini. Walaupun ini sudah saya ganti ya nih, nanti terserah mau dia pakai dapatkan atau apa itu urusan si Adriel. Karena saya cuma membedah. Nah, pertama dari awal dia sudah pakai apa? Dia sudah pakai headline, ya. Dia sudah pakai headline, kemudian dia
di headline, setelah itu dia sudah bikin masalah ya, kita bilang problem. Nah, sampai dia ini kemudian di sini ada gratis, kemudian harganya dia kasih tahu 12.000 per cup bowl ya kan. Kemudian ada kata perhatian juga, ini sebenarnya juga memancing orang untuk apalagi nih kan gitu. Ada promo menarik buat mau beli 2 gratis 1. Nah, ini tawaran bonus gitu. Kemudian DM Instagram kami, dah ini dia and food for health-nya itu udah, wah ini apakah betul ada ini kan gak jelas. Tapi ini kan ini apa ya namanya latihan ya. Tapi yang jelas dia NB-nya walaupun masih apa ya masih NB, ini biasanya perusahaan-perusahaan besar ini ya, perusahaan besar, syarat dan ketentuan berlaku ini perusahaan besar ya, karena terbatas misalnya kan. Tapi ini satu cara ya, dia ngasih tahu harganya, sampai harganya dia kasih tahu ya. Jadi harganya 12.000, kemudian pemesanan itu sampai 14 Mei. Kemudian dia juga bikin kemana mesannya. Nah, ini yang penting. Jadi dari mulai awal dia headline-nya ada sampai call to action-nya dia secara anatomi copywriting menurut saya ini cocok. Nah, kira-kira gitu. Cuman mungkin bahasanya ya dipersingkat atau apa mungkin. Kira-kira seperti itu. Oke, itu pilihan saya. Mungkin ada masukan lagi dari apa teman-teman ya. Silakan. Baik, terima kasih Bang. Nah, sekali lagi selamat kepada Christine Olive dan Adriel sebagai pemenang kegiatan kelas menulis ini. Baiklah, untuk para pemenang kegiatan kelas menulis ini, pemberian reward-nya akan dihubungi langsung oleh divisi kajian dan tulisan. Terima kasih ya Bang Dre telah membagikan ilmunya. Yuk, sama-sama. Hal-hal bermanfaat untuk kami. Ya. Untuk itu, Kampus Concern akan memberikan penghargaan berupa sertifikat pada operator. Dipersilahkan untuk menampilkan sertifikat. Oke, terima kasih. Kampus Concern FEB USU presents sertifikat penghargaan kepada Zuhendri Chaniago sebagai trainer dalam kelas menulis. Pentingnya writing skill dalam copywriting diselenggarakan oleh Kampus Concern FEB USU pada 29 April dan 6 Mei 2023. Tanda tangani Beatrice Boya sebagai ketua dan Delnesia P. Purba sebagai sekretaris dan bendahara. Oke. Terakhir, kami ingin mendengar closing statement dari Bang Zuhendri dengan maksimal waktu yang diberikan 2 menit. Kepada Bang Zuhendri, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan dari Kampus Concern FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atas kesempatan untuk memberikan semacam keterampilan ya sebenarnya. Jadi dalam dunia menulis sebenarnya tidak ada istilah bakat ya, yang ada itu keterampilan. Semakin diasah, maka keterampilan itu menjadi bakat. Jadi bakat itu bisa dibilang setelah keterampilan itu kita asah terus-menerus. Nah, berarti jam terbangnya yang penting. Itu sama yang dipertanyakan oleh Hendy tadi, masalah portofolio ya. Kemudian personal branding juga penting. Nah, intinya adalah copywriting di masa sekarang ini yang baik sampai kalau nggak salah saya tahun sekitar beberapa abad yang lampau juga itu sebenarnya copywriting sudah diperkenalkan tahun 1477 kalau nggak salah saya. Cuman berevolusi terus ya, berevolusi terus. Di era digital ini copywriter itu sangat dibutuhkan, apalagi di dunia bisnis ya, di dunia bisnis baik di bisnis produk fisik maupun digital. Jadi yang tadinya penulis banyakkan juga akhirnya terjun bebas ke dunia copywriting. Banyak yang seperti itu. Bahkan untuk menulis iklan di media massa maupun di televisi ya, media banyak juga para penulis. Nah, yang paling penting adalah di copywriting, bagaimana kalian membuat tulisan yang membangun, ya, mengajak orang itu menyentuh rasa, ya, termasuk menyentuh imajinasinya. Jadi ketika kita membaca yang tadi misalnya es krim itu, kita sudah membayangkan, oh ini es krimnya seperti apa nikmatnya. Jadi copywriting juga harus
harus ada unsur imajinasinya juga. Nah, untuk adik-adik ya, kawan-kawan yang ingin jadi copywriter, tetap belajar apapun itu, tetap banyak membaca, kemudian latih juga public speakingnya supaya nanti menjadi copywriter tidak sekedar nulis aja. Jadi copywriting ini di masa akan datang makin banyak dibutuhkan. Walaupun sekarang gempuran chat GPT juga ada, tapi jadikan chat GPT sebagai tools buat kalian meningkatkan produktivitas. Mungkin banyak membaca, banyak menulis, banyak diskusi juga tentang copywriting. Itu saja. Terima kasih, Nelly. Baik Bang, terima kasih. Selanjutnya kita akan mengambil foto screenshot sebagai dokumentasi. Karena setiap kesempatan yang baik haruslah kita abadikan. Untuk itu teman-teman semua harap untuk mengaktifkan kameranya, karena kita akan men-screenshot gambar. Kepada operator. Oke, teman-teman, untuk yang pertama kita gaya bebas dulu ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan menggunakan gaya sisi ya, tangan sebelah kiri. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sebagai penutup kita, aku ingin menyampaikan sebuah pantun. Daun kelor sangatlah lebat. Anak muda, ayolah berhemat. Terima kasih wahai sahabat, kebersamaan kita sangatlah hebat. Terima kasih teman-teman. Terima kasih moderator. Terima kasih Bang Henry. Terima kasih Bang Juandri. Terima kasih semua teman-teman. Oke, terima kasih.